Suga TV berawal dari mimpi, tersengat mesti mulai dari tepi. Suga TV langkah kecil dari cerita, marahnya berita. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Ketemu lagi kita di video Sugatu TV, susah gampang tetap usaha. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya seorang bellboy menangani tamu yang akan check in. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang gambaran umum tugas dari bellboy. Dan masih ingat dong formulir yang digunakan, yaitu luggage tag, luggage claim ticket, bellboy errand control sheet, sama bellboy errand card. Nah, keempat formulir ini biasanya digunakan oleh bellboy. Dan tambahannya adalah ketika untuk menangani tamu check-in, kita menggunakan expected arrival list. Pada expected arrival list ini, kita akan tahu siapa saja sih tamu yang akan datang, siapa saja sih tamu-tamu penting yang akan menginap pada hari ini. Nah, kurang lebih gambaran awalnya seperti itu, dan kali ini kita akan membahas dan mengingatkan kembali tentang tugas bellboy. Nah, kita fokus sekarang bagaimana kita menangani tamu yang datang. Pertama-tama, masih mirip dengan video sebelumnya, adalah tamu datang berhenti di lobi hotel. Doorman atau bellboy akan menghampiri mobil tersebut. Kalau memang ada doorman yang akan membukakan pintu, menggreeting tamunya, dan nanti doorman akan mengarahkan bellboy untuk membawakan atau menghandle luggage tamu tersebut. Nah, kalaupun nanti di hotel itu tidak ada doorman, berarti bellboy akan merangkap menjadi seorang doorman. Nah, ngomongin tugas yang merangkap, kebanyakan hotel sekarang bellboy sudah jadi satu sama doorman. Sehingga ketika ada mobil berhenti di depan lobi hotel, bellboy akan langsung membukakan pintu mobilnya. Begitu pintu mobil terbuka, kita akan menggreeting tamunya sesuai standar greeting di hotel tersebut. Contohnya, welcome to Eldora Boutique Resort. Atau good morning ma'am, welcome to Eldora Boutique Resort. How may I assist you? Bisa seperti itu. Atau teman-teman bisa bukakan dulu pintunya, greeting, good morning, welcome to Eldora Boutique Resort. What's your head please? Kalau tamunya ada kemungkinan untuk terbentur, mungkin biasanya mobil-mobil yang rendah biasanya ya. Jadi tamu ketika mau keluar rawan kepentok kepalanya. Kalau mobilnya agak tinggi, berarti kita akan menginginkan tamunya agar tidak tersandung. Mind your step please. Nah, begitu turun tamunya, kita bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bisa menanyakan nama atau menanyakan keperluannya. May I have your name please? Tujuannya adalah memudahkan kita komunikasi serta mencocokkan apakah tamunya sudah ada bookingan atau belum. Kemudian bisa saja, how may I assist you? Mr. Robert, kalau memang tamunya kita tanya namanya terlebih dahulu. Ketika namanya belum, nggak masalah, kita bisa nanyakan how may I assist you. Setelah kita dapatkan tujuannya, misalnya tamu bilang saya mau check in, kita pastikan namanya. May I have your name please? Ketika kalian dapat namanya, kalian bisa cocokkan terlebih dahulu di expected arrival list. Selanjutnya, teman-teman bisa pastikan juga apakah tamunya membawa luggage atau enggak. Jadi, excuse me Mr. Robert, do you have any luggage with you? Apakah Anda memiliki barang bawaan? Kalau tamunya bilang yes, I have. Nah, teman-teman izin ke tamunya, alright Mr. Smith, may I check your luggage? Nah, sebelum ngecek luggage, kita excuse ke tamunya, minta izin. Kemudian baru kita mengarah ke tempat luggage itu berada atau barang bawaannya. Setelah barang bawaan, kita turunkan satu persatu. Tentunya yang kondisinya yang bagus dulu kita turunkan. Jika ada luggage yang kondisinya rusak, jangan diturunkan terlebih dahulu, kita info ke tamunya. Misalnya total ada 5 luggage dan ada 1 luggage yang rusak. Kita bisa samperin tamunya, excuse me Mr. Robert, would you like to double check your luggage? We found 5 luggage altogether. 4 luggage in good condition and 1 luggage the handle is broken. Nah, ini konfirmasi tahap awal. Nah, tamunya mengecek dan dia bilang, oh that's fine, nggak masalah. Ya udah, kita lanjutkan ke proses berikutnya. Kita turunkan luggage-nya semuanya, kita naikkan ke troli. Setelah itu kita arahkan bellboy bersama tamu menuju ke resepsionis atau ke lobby. Kita sampaikan ke tamunya, well Mr. Robert, I will take care your luggage. If you don't mind, I will show you our lobby. Saya akan tunjukkan lobby kami. Setelah kita berjalan bersama, kita berikan short orientation di lobby area. Terutama kita berikan posisi terlebih dahulu tentang di mana toilet berada. Dan kalau perlu, tentang wifi password
atau WiFi akses. Setelah itu kita juga arahkan ke tamunya untuk memproses registrasi, tentunya dengan bahasa yang sopan. Misalnya, well, Mr. Robert, so this is our lobby. If you wish to go to the restroom will be right in the corner in the left hand side. Kita tunjukkan posisinya. Kemudian, if you wish to process your registration, our receptionist just right in front of you. Ketika kita sudah menunjukkan dua hal tersebut, kita akan closing terlebih dahulu untuk menghandle luggage tamunya. Sehingga kita sampaikan, well, Mrs. Robert, please take your time and I will be handle your luggage. Atau I will take care your luggage. Kita berikan tamunya enjoy di lobby sambil menunggu welcome drink ataupun proses registrasi. Bellboy, yaitu kita, akan kembali ke counter memberikan penanda pada luggage tamunya, yaitu luggage tag, berapa jumlah luggage-nya, siapa pemiliknya, dan jangan lupa diisi kode check-in. Kemudian kita robek luggage claim ticket, kita samperin tamu yang tadi nyantai, kita serahkan. Excuse me Mr. Robert, I'm sorry to interrupt. Kalau dia sedang proses registration, kita serahkan. Here you are the luggage claim ticket. If you need your luggage, please show this ticket. Ya, fungsi claim ticket adalah tunjukkan claim ticket ini ketika kamu perlu luggage atau barang bawaan kamu kepada tim bellboy. Gitu intinya. Ketika tamunya, kalau masih dia sedang registrasi sama resepsionis, setelah kita serahkan itu, kita bisa sampaikan, please continue, I will be standby with your luggage. Kita kembali lagi ke counter sambil menunggu panggilan dari resepsionis atau panggilan dari tamu yang bersangkutan. Registration sudah berjalan dengan baik, kemudian ada panggilan dari resepsionis. Bellboy please. Nah, kita sebagai bellboy nyamperin resepsionis tersebut. Dan nanti resepsionis akan menjelaskan kenapa kalian dipanggil. Kalau kalian dengan tamu yang baru, otomatis resepsionis akan memperkenalkan tamu tersebut kepada kalian, serta nama kalian akan diperkenalkan ke tamu tersebut. Serta kalian akan mendapatkan detail akses kamar tamunya, seperti key card. Kemudian ada guest card yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa tamu itu adalah tamu yang sedang in-house di hotel kita, dan memudahkan ketika dia menggunakan fasilitas yang ada di hotel. Nah, setelah diserahkan semuanya, dan resepsionis sudah parweling sama tamunya atau sudah mengakhiri sesi registrasi, sekarang bellboy kembali mengkonfirmasi ke tamunya. Well, Mr. Robert, are you ready to go to the room? Pastikan dia sudah siap atau belum. Kalau dia bilang, yes, I'm ready, berarti kita akan minta, may I have your luggage claim ticket? Kita minta luggage claim ticketnya dulu, karena kita akan mengambil barang bawaan tamunya, karena tamu udah siap juga mau ke kamar, ya kan? Nah, ketika kita dapatkan luggage claim ticket, kita minta tamunya menunggu. Please wait a moment, I will take your luggage. Dengan bermodalkan luggage claim ticket. Nah, kita cari ke luggage store atau di counter, luggage tamu yang check-in ini yang mana. Kemudian setelah kita dapatkan, kita langsung samperin tamunya, kita ucapkan terima kasih bahwa tamunya itu telah menunggu kita. Thank you very much Mr. Robert for waiting. Would you like to check your luggage? Kita memastikan sebelum berangkat luggage-nya lengkap atau belum. Kalau sudah lengkap, kita langsung this way please. Berarti kita lewat sini. Silakan. Sambil berjalan dari lobi menuju kamar, kita akan menjelaskan beberapa fasilitas. Bisa restoran, bisa gym, bisa spa, ataupun outlet-outlet lainnya. Beberapa yang kita sharing di dalamnya adalah jam berapa outlet tersebut buka, apa saja yang ditawarkan ada outlet itu, ada promo apa saja, dan ada event apa saja biasanya di hotel itu. Sehingga tamu memiliki pengetahuan selama dia check-in apa saja yang bisa dia lakukan di hotel ini. Plus kita menggunakan istilahnya small talk atau small conversation untuk membangun hubungan baik dengan tamunya. Nah, itu dulu proses dari lobby menuju ke kamar. Nah, begitu nyampe di kamar, di depan kamar kita informasikan ke tamunya, well Mr. Robert, so this is your room number. The room number, atau this is your room. The room number is 203 gitu misalnya. Kita jelaskan kenapa 203. Misalnya the first digit indicating the floor, digit pertama menunjukkan lantai, and the rest indicating the room number. Sisanya adalah nomor kamarmu. Jadi tujuannya adalah ketika tamunya sudah nyantai, mungkin saja dia lupa karena pertama kali dia ke hotel, sehingga dia mengingat, oh kamar 203 itu berada di lantai 2. Dia akan mencari lantai 2 terlebih dahulu, kemudian baru mencari kamarnya.
Itu pertimbangannya kenapa kita perlu menjelaskan nomor kamar tamu tersebut. Berikutnya, sebelum kita masuk ke kamar, kita akan cek terlebih dahulu kamarnya, tentunya excuse ke tamunya. Well, Mr. Robert, before we are entering the room, if you don't mind, may I double check your room? Jadi sebelum kita masuk ke kamar, bolehkah saya mendouble check kamar Anda, memastikan everything fine. Kita melakukan short check-in kurang lebih selama 1 atau 3 menit. Kita knocking the door, mengetok pintunya sesuai standar dengan menyampaikan bahwa ada bellboy yang akan masuk ke kamar. Kita ketok 3 kali, tok tok tok. Bellboy please, atau good morning, bellboy please, atau good morning, bell service please, tergantung standar di hotel. Kemudian kita buka pintu perlahan. Kita tetap announce posisi kita, good morning, bellboy please. Ketika tidak ada jawaban, kita mulai masuk ke kamar. Kita masuk sambil ngecek sequence of service-nya, clockwise atau unclockwise, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Dengan melakukan pengecekan, pertama kita masukkan key di key tag atau tempat mengaktifkan listrik dengan memasukkan kunci di sana. Biasanya kuncinya dalam bentuk kartu. Kemudian kita hidupkan lampunya, kita hidupkan televisi, kita hidupkan AC, kita buka kordennya, kita buka jendelanya untuk menunjukkan bahwa hotel itu memiliki balkoni gitu misalnya. Kita cek semuanya sudah aman, sudah bersih, tidak ada peralatan housekeeping tertinggal. Dengan waktu 1-3 menit itu kita langsung kembali ke area pintu, kita buka pintunya lebar-lebar, langsung kita persilakan ke tamunya, tentunya dengan menyampaikan ucapan terima kasih telah menunggu kita mengecek kamar. Thank you Mr. Robert for waiting. Your room is ready. Up to you please. Terima kasih Mr. Robert telah menunggu. Kamar Anda sudah siap. Silakan. Nah, begitu tamunya masuk, bellboy yang sedang membukakan pintu tadi akan keluar mengambil luggage yang dibawa tamunya atau barang bawaan yang ditaruh di troli saat mengantar tamu tadi. Tamunya mungkin berada di dalam kamar, dia akan berkeliling-keliling untuk melihat suasana kamarnya. Kemudian kita masuk membawa luggage, menaruhnya di posisi luggage yang ditentukan. Biasanya disebut luggage rack. Kita akan nemuin tamunya, kita sampaikan di mana luggage yang akan kita taruh. Excuse me Mr. Robert, I will put your luggage on the luggage rack. Kita taruh luggage-nya. Setelah kita taruh luggage-nya, kita akan hamperin tamunya, kita informasikan ataupun tawarkan istilahnya, mau dijelaskan atau tidak kamarnya, fasilitas kamarnya apa saja. Excuse me Mr. Robert, if you don't mind, may I explain your room facilities? Gitu bahasanya. Nah, ketika tamunya bilang yes, of course, kita akan mulai menjelaskan fasilitas yang ada di kamar tersebut searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Tentunya patokannya adalah di mana posisi tamu itu berada. Kita nggak bisa strict di sana kalau memang standarnya menyebutkan kamar harus jelaskan melalui balkoni yang pertama. Ketika tamunya berada di bedroom bukan di balkoni, kita nggak bisa menarik tamu itu dari kamar menuju balkoni. Jadi kita tentunya kalau memang tamunya berada di bedroom, dari bedroom lah kita mulai menjelaskan fasilitas kamarnya. Setelah itu kita mengarah ke posisi-posisi lainnya. Seperti itu. Dengan closing statement yang menyatakan bahwa ketika tamu perlu bantuan, tamu bisa menelpon bellboy atau pronovis melalui telepon yang ada di kamar. Dan mengharapkan tamunya menikmati masa liburannya dia bersama kita di hotel tempat kita bekerja. Nah, itu kisarannya, kurang lebih gambaran bagaimana mengendal tamu baru datang sampai dengan masuk kamar. Nah, untuk bagaimana tahapan kita menjelaskan kamarnya atau fasilitas kamarnya, kita akan bahas di video berikutnya. Jadi, silakan kita lihat di video berikutnya yang berjudul Rooming the Guest. Itu saja, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Silakan di komen jika ada pertanyaan. Jika ada koreksi, silakan juga di komen. Kita bersama-sama diskusi untuk kepentingan bersama. Salam hotelier, salam Sugatu, susah gampang, tetap usaha. Sugatu TV berawal dari mimpi, kesenangan mesti mulai dari